Dok, masalah kedua. Ya, masalah kedua. Masalah kedua tadi apa? Masih ingat? Leaky gut. Oke. Leaky gut ini yang menyebabkan apa, Dok? Memangnya anakku lahir itu udah kadung leaky gut? Enggak. Jadi kalau kalian lihat ya, di yang gambar berwarna itu, aku enggak tahu ya, kursorku kelihatan atau enggak di sana. Yang di garis jembatan, aku ngomongnya jembatan ya, ada 3 garis itu ya, jembatan ya. Itu adalah kuman baik. Jadi yang menjaga ikatan antara sel-sel dinding usus itu adalah kuman baik, teman-teman. Ya sahabat, ini teman adalah kuman baik. Nah kalau kuman baiknya hilang, kuman baiknya mati, nah pintu gerbang itu terbuka lebar. Sehingga yang mestinya nggak bisa masuk jadi masuk. Nah benda asing yang masuk sini, itulah yang disebut sebagai alergi. Pantesan namanya tadi adalah brain alergi, karena nyerang alerginya kemana? Ke otak. Bener nggak? Nah, kalau semua makanannya dimakan sama anak kita, masuk ke sini, ukurannya gede tadi, semua alergi. Bayangkan, nasi alergi, susu alergi, telur alergi, brokoli alergi, garam alergi, gula alergi. Dites Asira, alerginya 300 macam. Pertanyaannya satu, kalau kamu di posisiku sebagai dokter, terus kamu punya pasien yang alerginya kayak gitu banyaknya, mau kamu suruh diet apa? Ada gunanya nggak diet? Wong kamu diomongin gitu aja udah ngomong lah, nanti anakku makan apa? Bener apa bener? Ya kan? Nah, oleh sebab itu aku ngomong, diet itu nggak bijaksana. Karena apa? Teorinya seperti itu. Percuma kamu hindari kayak tadi ya, kalau masih ingat cerita yang pertama. Dok, alergi susu sapi, ganti susu soya. Begitu susu soya masuk sini, alergi soya. Ganti susu kambing masuk sini, dia alergi susu kambing. Mereka akhirnya pakai cara apa? Dirotasi, biar nggak cepet-cepet jadi alergi. Teori. Itu bukan masalah dirotasi itu mencegah, enggak. Pokok selama ini kecemplung sini, ya jadi alergi, termasuk tadi ada Pak Muhammad, ya Bapak Muhammad Abrar yang nanya ya, kok bisa alergi suplemen? Ya selama ada leaky gut, anakmu minum suplemen, suplemennya masuk sini, nggak sampai dicerna. Anakmu alergi suplemen. Gitu loh ceritanya. Jadi alergi itu tetap bisa terjadi dan itu mengerikan. Mengerikannya kenapa? Panjangnya usus itu 6-7 meter, Bapak Ibu. Dan yang nempel itu kan kuman baik. Kuman baik tadi kita pakai apa? Sinbio itu loh. Tahu kan kapsulnya ukuran seberapa? Untuk nempel 6-7 meter butuh waktu berapa lama? Di buku dikatakan setahun sampai 2 tahun. Makanya saya ngomong terapi di kita itu butuh waktu 2 tahun untuk nempel seluruh usus ini. Nah kalau 3 bulan terus Bapak Ibu berhenti. Terus sering-sering ngomong, dok, Sinbionya stop dulu dok, kiriman telat. Waduh, nanti aku. 2 tahunnya tambah molor lagi. Belum lagi nanti anakmu di tengah-tengah kena batuk pilek. Kuman baiknya mati lagi kena antibiotik. Waduh. Ya, jadi nomor 1 di sini kejawab ya. Pantesan alerginya banyak. Nomor 2 kejawab juga, pantesan di tempatnya dokter Ali nggak ada alergi karena nggak masuk akal. Bener nggak? Cara ngatasinya gimana dok? Makanan tadi harus dipecah sekecil-kecilnya. Pakai apa? Pakai enzim. Lubang tadi ditambal secepat-cepatnya. Pakai apa? Pakai kuman baik. Dah kejawab semua? Dan tidak ragu-ragu lagi? Nah, simple kan? Simple. Sekarang pertanyaannya lagi. Dok, memangnya anakku lahir tuh ususnya apakah sudah bocor gitu dok? Enggak. Ya. Coba lihat yang di atas ini, ada 11 penyebab. Ya. Nomor 1, gangguan usus bocor itu karena diet. Nomor 2, ini tak kasih tanda panah ini, karena kadar asam lambung, low HCl, dan kadar enzimnya rendah. Ini loh yang nggak bisa nyerna. Nggak bisa motong itu karena keadaan di anakmu ini udah kayak telur sama ayam, ayam sama telur dulu yang mana kan nggak jelas. Ini sudah sama ini. Jadi mana yang menyebabkan leaky gut? Leaky gut dulu terus jadi kayak gini, atau kayak gini dulu jadi leaky gut? Yang jelas, rendahnya asam lambung dan rendahnya enzim ini menyebabkan tubuh anakmu itu leaky gut. Oleh sebab itu anakmu perlu diperbaiki, dikasih bioserat, dikasih enzim. Sekaligus ini akan memperbaiki leaky gut. Yang paling sering kita temukan di lapangan karena anakmu sering sakit di masa kecil, ya toh, anakmu itu mendapat antibiotik.
di antibiotik anakmu itu. Nah, di antibiotik itu kuman jahatnya mati, kuman baiknya ikut mati, jadilah leaky gut. Coba diinget-inget, siapa yang anaknya itu setelah sakit, dok dulu enggak apa-apa, dok semuanya normal baik-baik aja, dok sampai usia 1 tahun, dok. Kemudian sakit, dok, anak saya, dok. Setelah sakit itu tiba-tiba udah nggak mau ngomong lagi, dok. Udah nggak ini lagi, dok, nggak itu lagi, dok. Setelah dirawat di rumah sakit, dok, anak saya jadi regres, dok. Nah itu. Karena leaky gut. Karena pemberian antibiotik. Jadi bukan antibiotik yang menyebabkan tidak bicara, bukan, salah itu. Tapi antibiotiknya membunuh kuman baik. Mestinya setelah itu selesai, anakmu dikasih probiotik, dikembalikan lagi kumannya. Ya. Ngerti ya? Ini ada infeksi, ya. Infeksi sama toksin itu biasanya hubungannya sama vaksin, ya. Tapi ingat, tadi yang dimakan anakmu itu, makan apapun jadi alergi, alerginya jadi ratusan. Alergi makanan itu juga penyebab terjadinya leaky gut. Oleh sebab itu, anakmu disarankan untuk terapi BICOM, supaya anakmu tidak alergi lagi, sekalian kita buang racunnya, detox semua, supaya leaky gut-nya cepat sembuh, dan anakmu tidak kumat-kumat lagi. Jadi masalahnya kita selesai. Mudah-mudahan dari sini ceritanya sudah cukup jelas. Ya, jadi di sini kita jelaskan suplemen untuk mengatasi error ada 3. Ya, kita pakai enzim untuk memotong makanan, kita pakai Synbio untuk menambal, kita pakai Biostrat untuk memperbaiki produksi asam lambung dan memperbaiki produksi enzim, kita pakai terapi BICOM untuk menyembuhkan alerginya dan yang lain-lain, sehingga anakmu cepat pulih. Itu yang dilakukan sama kita, itulah rahasianya kita. Sekaligus Anda tahu kenapa alerginya jadi ratusan, ya karena leaky gut ini. Langsung ketahuan juga kenapa bisa alergi sama suplemen, ya karena leaky gut ini. Sekaligus jadi tahu kenapa di tempat kita nggak pakai diet. Ya karena ada leaky gut ini, jadi nggak mungkin dilakukan diet. Kejawab semua ya pertanyaannya ya, masuk akal ya. Sudah terbukti kan ya, anak-anak kita yang terapinya lengkap juga, progresnya juga luar biasa. Ya. Oke, kita lanjutin lagi. Kita lihat lagi nih, hampir selesai. Kejawab kan? Nggak perlu diet, tinggal makannya yang bersih. Ya. Makan yang bersih itu kalau bisa organik ya, tapi kenyataannya ya nggak bisa. Ya. Kalau nggak bisa ya jangan yang jorok lah. Jangan yang mengandung cacing ya, karena ada leaky gut, cacingnya bisa masuk, jamurnya bisa masuk, ya bisa kemana-mana. Kadang di hasil tes ya kita kaget ya. Wis, cacingnya udah nyampe otak, cacing udah nyampe paru-paru. Ya benar ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya masuk dari mana? Ya masuk dari leaky gut. Ya. Udah kejawab ya, nggak pakai dietnya ya. Oke, lega saya. Mestinya foto saya ya, ini kok bukan foto saya ya. Ini ya, kita kasihnya. Ini ada bukunya ya. Enzim for Autism ya, ada bukunya ya. Harganya $21 di Amazon ya. Ini isinya dari Nutracare ya. Kita pilih karena isinya itu herbal ya, lengkap ya, dia bisa mencerna apa aja ya. Jadi saya pilih karena itu. Kemudian ya diminumnya ya ini ya. Setiap kali mau makan atau minum apa aja dikasih. Ya. Setelah itu ya selesai ya masalahnya ya. Ya. Ini ada di semua video saya dari awal sampai akhir ada ya. Mungkin ceritanya lebih detail ada di sini. Ya. Coba sekarang kalian pelajari yang bulat-bulat dulu. Ya. Orang kekurangan enzim itu gejalanya kayak gitu loh. Ada nggak di anakmu gejalanya? Iya dok, sinusnya dok. Aku dok itu dok, low back pain dok, punggungku sakit dok, eksim dok. Nah ini, alerginya nggak sembuh-sembuh dok, gangguan pencernaan. Nih, sekarang balik yang sebelah kanan, yang 10 sign. Tukang kembung, gitu, gas bloating. Gitu. Lemes dok, mari makan aku tambah loyo dok. Nah itu, fatigue. Baru makan berapa biji perutku udah penuh dok, feeling full. Gak iso BAB dok, konstipasi. Gangguan kulit alergi. Otakku dok, gak iso mikir dok. Brain fog. Gitu. Gangguan mood dok, gampang tersinggung. Gangguan berat badan dok, beratku kok gak turun-turun ya dok ya. Nah, rahasianya mau berat turun ya Bapak Ibu ya. Sebelum tidur,
tolong minum enzim 1 atau 2 kapsul, nggak usah makan 1 atau 2 kapsul sebelum tidur. Tunggu beberapa hari, nanti berat badannya akan turun. Ya, itu pengalaman kita ya, ditemukan Bumi V, dilakukan Dr. Mariska. Yang mungkin yang pasien Bekasi tahu ya, Dr. Mariska sudah turun banyak ya berat badannya ya. Nah, itu salah satu triknya dipakai, dia minum enzim ya. Jadi kalau enzim dibuat mencerna makanan, ternyata ini enggak ya, dibuat bantu. Ya, aku enggak tahu kerjanya di mana ya, enggak sesuai dengan ilmunya. Tapi ternyata bisa membantu menurunkan berat badan. Ya. Itu diminumnya di malam hari sebelum tidur. Ya. Daya tahan tubuh turun, nyeri atau inflamasi. Ya. Kita lihat lagi gangguan kekurangan enzim. Nih, lengkap ya. Ada gangguan insomnia, ada batu ginjal, ya, ada tekanan darah tinggi, ya, macam-macam. Ya, banyak ya gangguan kekurangan enzim ya. Bayangin kalau kemarin ya minggu lalu Bapak Ibu membaca gangguan disbiosis ya. Gangguan apa, gejalanya seperti apa, kalau parasit apa, kalau jamur apa, ditambah ini. Begitu banyak gangguan yang saya atasi dengan suplementasi, dibantu diyakinkan dengan hasil tes dari Asira, dibantu terapi Bikom. Pantas nggak kalau anak-anak kita itu progres? Pantas nggak kalau anak kita progresnya jauh lebih cepat dibandingkan tempat lain? Ya, karena kita sama-sama belajar, dan hari ini saya tunjukkan, ini loh hasil pembelajaran saya, ini loh saya share ke Bapak Ibu, cara berpikir saya, masuk akal enggak? Nah, inilah gunanya kita diskusi. Ya. Ini yang harus dihindari. Ya. Food aditif, ini yang buat error. 89% itu pewarna itu bikin error. Perasa itu 71%, preservatif 71%, micin 59%. Makanya kalau ada orang tua nanya, Dok, kalau kayak bangsanya ayam-ayam junk food itu boleh nggak? Boleh, cuma 59% kok. Ayamnya kan tetap dicerna sama si enzim. Tapi jangan pernah makan yang murni. Murni itu misalnya apa ya? Bukan mereknya murni, bukan. Maksudnya itu mengandung perisa, mengandung pewarna, mengandung gula buatan sekaligus. Kayak misalnya aku tadi ngomong relaksa, Kopiko, Yupi, ya anakmu bakal error. Haribo itu bakal error, nggak bisa ditolongin pakai enzim. Coklat, coklat itu rasanya kalau Indonesia ya perasa sama pewarna, karena aslinya coklat itu warnanya putih. Ya. Nah itu tulis 4P. 4P itu apa, Dok? Pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan. P1 lagi apa, ayo? Pemanis, perasa itu perisa misalnya ya, perisa ya. Perisa, pemanis, pewarna, pemutih. Pengawet ya, P1 lagi itu pengawet ya, pengawet buatan ya. Jadi semuanya itu enggak boleh ya. Jadi selama terapi anakmu tidak diizinkan makan ini walaupun sampai lebih dari 6 bulan. Diusahakan jangan ya. Oke. Sudah lebih jelas ya. Ini tadi ya kalau ditanya ya, Dok, leaky gut tuh ya ini ya sampai enggak cuma makanan yang masuk kemana-mana ya, tapi juga patogen ya, ada virus sampai kemana-mana, ada cacing sampai ke otak, ada mana ya ini masuk dari sini ikut peredaran darah ada di mana-mana gara-gara ini ya. Nah ini hubungannya otak sama pencernaan ya. Jadi kalau kamu sakit perut ya kamu gangguan mood. Lain sebab lagi kalau kamu lagi stres ya kamu gangguan pencernaan juga ya, karena ini saling berhubungan ya, gut brain axis ya. Justru neurotransmitter terbesar itu diproduksinya di mana? Diproduksinya di pencernaan. Makanya dia dibilang sebagai second gut. Nah kebetulan besok malam saya diundang Pak Heri untuk sharing ya, sharing. Bapak Ibu boleh ikut ya, kita sharing lagi di Zoom 1 jam besok. Cerita tentang pencernaan ya besok ya, tentang neurotransmitter, tentang pencernaan saya akan cerita di situ besok. Ya. Ini gangguannya tadi ya. Jadi kalau kita benerin pencernaan aja, sebagian besar masalahnya anak-anak kita ya selesai ya, gampang. Ini tadi ya, yang makanan tidak dicerna ya, masuknya di leaky gut tadi ya. Nah, kerjanya Synbio, probiotiknya. Jadi probiotik kerjanya itu harus sampai di dalam usus, makanya kita cari probiotik yang sakti ya. Kita pilih Synbio karena Synbio itu tahan asam lambung, Synbio itu tahan panas. Sehingga kita harapkan dia itu bisa tembus sampai ke usus halus. Kalau enggak dia mati semua. Jadi kalau misalnya Dok ganti pakai Yakult aja Dok, percuma mati semua. Ya mau berapa miliar kalau semua mati di asam lambung ya enggak ada gunanya.
Ini walaupun 5 miliar tapi bisa tembus sampai usus halus. Nah, di sini dia nempel, bereaksi sama sini. Nomor 1 dia memperbaiki jembatan tadi, nomor 2 dia memproduksi lendir. Ini kayak lapisannya ban tubles gitu loh. Jadi yang belum ketambal ini ditambal sama ini. Ya, pantesan kalau Bapak Ibu nanti baca testimoni ya, 3 bulan aja minum teratur seperti ini anak-anak kita udah progres ya. Ya proses kerjanya kayak gini Bapak Ibu ya. Enggak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan, gampang ya. Ini studi-studinya Bapak Ibu ya. Hubungannya anak-anak kenapa perlu nutrisi ya. Jadi ini lagi-lagi ngomongin tentang nutrisi, jangan dilihat cuma sepotong-sepotong Bapak Ibu. Jadi semua suplemen yang saya berikan itu sudah yang minimalis. Minimalis. Ya, sudah minimalis, sudah masing-masing punya kerja sendiri-sendiri gitu loh. Sudah saya coba yang terbaik ya, yang minimalis, yang tidak terlalu banyak ya. Ya itu yang saya kasih ya, sesuai kerjanya. Dan kalau Bapak Ibu nanti baca gangguan-gangguan apapun di anak-anak kita yang ada di sini, semua butuh vitamin Bapak Ibu. Jadi jangan melulu gara-gara kita ngomong tadi ceritanya ini ngomongin Nutracare, ngomongin Sinbio terus berpikir kalau gitu yang lain nggak penting dokter. Enggak. Ini loh. Masih ada yang lainnya Bapak Ibu. Hati-hati. Masih banyak yang lainnya. Makanya tetap ada Biostra, tetap ada Aksa, tetap ada vitamin D3. Ya, jadi tidak ada satu yang terbaik untuk semuanya, itu tidak ada. Semuanya itu bekerja dan memang sudah diselidiki, dipikirkan, ya. Itu untuk semua fungsi gitu loh. Untuk semua fungsi, ya. Tuh, semua dibutuhkan ya, ada zinknya, ada magnesiumnya ya. Semua butuh Bapak Ibu. Ya. Tapi karena kita punya keterbatasan, Dok punya uangnya masih segini dulu dok. Ya sudah, pakai yang gampang dulu. Yang gampang dulu apa? Obat cacing, paling murah, paling gampang, cuma 4 hari. Setelah itu ya udah, anakmu masih error enggak? Masih error dok. Kalau masih error ya sudah diberesi errornya dulu. Dari mana errornya? Dari makanan? Bukan, dari makanan. Ya sudah kita coba pakai Nutracare sama Sinbio. Terus masalahmu apa? Kenapa nggak bisa lengkap? Nggak punya uang dok? Ya cari duit. Yuk kita cari duitnya dulu. Sambil kita upayakan, kita biarkan, jangan nyerah. Kalau enggak, ya mau sampai berapa lama? Enggak selesai-selesai. Ya. Oke, jadi selalu konsentrasi di sana.